karena dugaan suap proyek infrastruktur. Nurdin Abdullah ubahan, dan ia sempat diganjar Bung Hatta Anti Corruption Award. Sos yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara hilang dari dakwaan. Padahal korupsi bansos koruptor mengemuka kembali. Dukungan sebagian orang terhadap hukuman mati adalah frustasi dan pegal hati. Tersangka kasus suap perizinan ekspor benih lobster juga sempat berikrar, jangankan dihukum mati, lebih dari itu pun saya siap. Begitu katanya. Tan 102, sama dengan Gambia, lebih rendah dari Timor Leste. Menko koruptor rata-rata hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Itu bahkan masuk Mahkamah Agung memotong masa tahanan kasus suap Fahmi Darmawansyah. Mahkamah Agung sepakat dengan argumen kuasa hukum Fahmi bahwa pemberian mobil seharga 427 juta rupiah dari Fahmi kepada Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Hussein itu bukanlah suap, itu sebagai gratifikasi, tapi dianggap kemurahan hati. Tegar, tegas, dan tanpa ampun tiap kali memeriksa kasus korupsi. Ia dikenal karena selalu melipat gandakan hukuman para koruptor yang mengajukan kasasi. Berat itu adalah tidak bisa diajarkan, tapi harus dihidup. Yang paling bahaya dari korupsi, rakyat tidak percaya pemimpinnya sendiri. Negara digerogoti dari dalam, dihancurkan dengan diam-diam. Dari atas panggung bicara manis-manis, di bawah meja menghisap sampai habis. Koruptor tak pernah kehabisan cara, jurus-jurus baru terus mengemuka. Saat KPK sulit untuk dibeli, pilihannya adalah dikebiri. Ketika pengadilan tipikor sulit diakali, pra-peradilan lalu jadi solusi. Bapak itu memang luar biasa. Dibikinnya semua geleng-geleng kepala. Walau kita sebenarnya tidak benar-benar terkejut, kepercayaan publik sudah lama menciut. Teriaklah jika hanya itu yang bisa dilakukan, sembari terus merapatkan barisan. Semoga kita diberkahi nafas yang panjang hingga kemenangan benar-benar menjelang. Lalu, apa sebenarnya korupsi? Korupsi merupakan suatu tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusak karena merugikan negara dan masyarakat. Kenapa masih banyak yang korupsi? Ini penyebabnya. Sifat serakah, tamak, rakus manusia, keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seorang menjadi berlebihan mencintai hartanya. Gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang yang mewah dan mahal atau mengikut tren kehidupan perkotaan. Moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Nilai-nilai anti korupsi berjumlah 9, yaitu 1. Kejujuran, 2. Kepedulian, 3. Kemandirian, 4. Kedisiplinan, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Kesederhanaan, 8. Keberanian, 9. Keadilan. Lawan korupsi dengan 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai saat ini. Korupsi no, integritas yes, berani jujur itu hebat. Basmi korupsi, lah koruptor pada tempatnya.